Ya, firman Tuhan hari ini kita renungkan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 ya. Mari kita membacanya. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, dan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 ini temanya tentang ujian iman ya. Ujian iman bagi orang percaya. Setiap kita tentu tidak nyaman, tidak enak kalau kita diuji ya. Apalagi iman kita yang diuji ya. Bahkan di tengah-tengah pandemik ini kita diuji Tuhan dalam tanda petik berkepanjangan ya, situasi pandemik ya. Jadi rasanya memang kalau kita katakan ini ujian Tuhan, kita merasa sudah capek, sudah tidak mampu ya, dan kondisi kita makin hari makin mengalami keletihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dan percaya juga bahwa saudara kita makin dikuatkan oleh firman Tuhan ya. Karena justru firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, termasuk situasi pandemik ini, kita harus bahagia ya. Jadi ini suatu kenyataan yang tidak mudah kita harus terima kalau kita mau hidup di dalam iman percaya yang benar ya. Dalam konteks Yakobus ini, Yakobus ingin menyampaikan kepada orang percaya yang pada waktu itu mengalami penganiayaan yang begitu hebat, begitu kuat ya, sehingga mereka sampai takut untuk menjadikan dirinya atau menyebut dirinya sebagai saksi Kristus ya. Itulah situasinya. Nah, dalam konteks yang berbeda itu ada kebenaran yang kita harus renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Meskipun ujian kita bukan seperti penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada abad yang pertama ya. Tetapi justru kita sekarang bahkan seluruh dunia sedang mengalami pandemik ya. Kita mengalami ujian itu. Kita harus terima ini ujian dari Tuhan. Setuju atau tidak? Ini adalah ujian yang sedang kita alami ya. Nah, karena itu saudara dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan ini yang diajarkan oleh Yakobus ya. Ada dua kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, bahwa kebahagiaan kita ada di dalam ujian yang kita alami bersama dengan Tuhan ya. Nah, ini bukan hanya bicara soal perasaan ya. Karena kalau dikatakan perasaan jelas
berbeda, karena menyakitkan kok dikatakan justru kita harus mengalami bahagia, ya. Nah, yang menarik di sini kita harus renungkan adalah firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan, tetapi juga sudut pandang kita berbeda dengan sudut pandang dunia. Ya. Cara kita memandang dunia, cara kita memandang situasi sekarang, kita tidak sama dengan dunia ini. Ya. Karena itu kalau kita dapat memandangnya di dalam Kristus, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan supaya iman kita makin teguh, ya, itu akan membawa kita mengalami kebahagiaan. Nah, itulah yang membuat kita berbeda, saudara. Yang membuat saudara dan saya yang hidup di dalam Kristus, kita berbeda ketika menghadapi ujian. Apakah itu soal ekonomi, soal pekerjaan, ya, soal rumah tangga, segala hal, ya. Kita harus melihatnya bahwa kita punya sudut pandang yang berbeda. Saya sekarang punya sudut pandang, saya ada di dalam Kristus, saya ada di dalam Tuhan. Bukan lagi cara dunia yang saya pakai memandangnya. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah atau anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Nah, karena itu kalau saudara kita masih mengeluh dalam situasi ini, berarti kita belum ikut sudut pandang yang Alkitab ajarkan kepada kita. Berarti kita masih bertahan dengan cara kita memandang dunia ini. Cara kita memandang pandemik ini. Cara kita memandang penderitaan yang kita alami. Ya. Kita belum ikut pandangan yang disampaikan oleh Kristus, oleh firman Tuhan. Ya. Nah, jelas firman ini katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Baik itu pencobaan tentang iman, ya, baik juga itu pencobaan tentang situasi yang kita hadapi. Nah, saudara, kebahagiaan iman di dalam ujian kita membuat kita makin hari kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya dalam 11 bulan ini makin merasakan betapa Tuhan sungguh sangat baik, pengalaman kita bersama Tuhan makin dekat, ya. Saya percaya saudara bahagia. Amin. Tapi kalau situasi pandemik ini sekarang membuat kita pengalaman bersama dengan Tuhan kita makin jauh atau makin banyak mengeluh, ya bagaimana kita mau bahagia? Ya. Kita tidak akan bisa bahagia, saudara. Ya. Karena keluhan itu akan membuat kita makin lama makin tertindih, makin lama kita makin tertekan. Ya. Itu yang membuat kita tidak dapat menikmati kebahagiaan. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Hanya satu, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan terus. Ya. Dalam doa-doa kita berserah, Tuhan, sesungguhnya kami tidak mampu. Ya. Saya tidak kuat Tuhan, saya tidak mampu. Pekerjaan saya tidak ada saat ini. Ya. Usaha saya tidak ada saat ini. Tuhan, saya tidak mampu. Kita harus andalkan Tuhan terus. Ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, sambil kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan, ya, usaha apa yang kita bisa kerjakan, maka Tuhan pasti akan membuat kita bahagia, saudara. Ya, kita sekarang harus beradaptasi, kan? Bagaimanapun kita tidak bisa mengatakan, oh, saya tidak mengalami kesulitan, saya tidak mengalami, tidak bisa menahan diri lagi karena ini terlalu lama, ya. Maka kita pergi bebas berjalan kemana-mana, ya, tanpa pakai masker lagi seperti banyak ditunjukkan orang di pasar dan di berbagai tempat. Itu jelas sudah menggambarkan bahwa kita sebenarnya menganggap remeh, ya. Meremehkan didikan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita menyadari ini didikan Tuhan, kita sedang menganggap remeh, ya. Nah, karena itu dalam mengandalkan Tuhan, kita harus tetap takluk, tunduk kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Hikmat apa yang dapat saya kerjakan dalam situasi seperti ini? Ya. Mari kita minta, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan mau kita juga bahagia di dalam situasi seperti sekarang. Amin. Tuhan juga mau kita bahagia, saudara. Nah, karena itu mari kita lihat dengan mengandalkan Tuhan.
Tuhan mau punya tujuan. Di dalam ayat ini dikatakan berikutnya, ya, bahwa tujuan dari dan hasil dari ujian yang kita alami itu bukan sebuah nilai. Ya. Seringkali kalau di sekolah kan anak sekolah menghadapi ujian, selesai ujian ditanya nilainya berapa. Ya. Semuanya begitu. Pulang dari sekolah nanti orang tuanya tanya nilaimu berapa tadi ujian. Gitu. Karena apa? Kita selalu berpikir selesai ujian dapat nilai. Nah, di dalam Tuhan mengikut Kristus, kita menghadapi berbagai macam ujian dikatakan di sini bukan untuk dapat nilai, bukan untuk dapat poin, tapi Tuhan mau memberikan kita ujian supaya kita terus-menerus bertekun. Ya, karena dikatakan ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Tuhan mau kita bertekun. Apa artinya bertekun? Bertekun itu berarti kita mengalami kekuatan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup benar di hadapan Tuhan. Bertahan hidup melakukan kehendak Tuhan. Bertahan hidup menjadi saksi Kristus. Itulah yang Tuhan mau. Kalau kita bertahan hidup dalam kebenaran ini, maka kita dalam ujian itu bahagia. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, kita menghadapi ujian ini jangan tanya, Tuhan nilai saya berapa? Level saya udah naik belum? Bukan itu urusannya. Tuhan mau saudara dan saya kita bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak sama dengan dunia ini, ya. Jangan sama dengan mereka yang tidak memiliki Kristus, ya. Jelas berbeda. Kristus sudah menyelamatkan kita, maka cara kita memandang dan cara kita hidup di dalam Tuhan berbeda, ya. Karena itu mari saudara dikasih Tuhan, mari kita nikmati kebahagiaan di dalam Tuhan dalam situasi yang seperti sekarang. Karena Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang bahagia. Yang kedua, saudara. Kebenaran yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Dalam ujian itu kita harus punya keyakinan iman. Ya. Punya keyakinan, kita punya prinsip. Bahwa dalam ujian Tuhan mau kita bahagia. Dan dalam ujian itu kita punya keyakinan. Keyakinan kita yang pertama kita lihat di ayat yang keempat. Ya. Ayat keempat dikatakan bahwa ketika kita diuji, biarlah ketekunan itu berbuahkan, memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Saudara lihat luar biasa firman Tuhan ini. Ketika kita diuji, kita harus punya keyakinan bahwa ujian ini semakin menambah kita untuk berhikmat. Dan dalam hikmat itu kita tidak kekurangan. Kita tidak akan kekurangan kalau di dalam Kristus kita tidak kekurangan hikmat. Ya. Selalu Tuhan berikan kita pengetahuan. Karena apa saudara? Tuhan kan ciptakan manusia itu makhluk yang unggul, makhluk yang mulia. Ya. Bukan makhluk menghadapi gempa langsung mati. Enggak. Ternyata di tengah-tengah gempa pun masih ada yang bertahan hidup. Ya. Karena apa? Tuhan berikan hikmat. Maka ketika kita menghadapi situasi seperti sekarang ini, minta terus hikmat Tuhan. Supaya Tuhan berikan kita bertambah hikmat. Ya. Tuhan tidak membuat kita kekurangan hikmat. Tuhan terus akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Bertambah hikmat-Nya. Baik mengatasi hidup ini secara ekonomi, juga mengatasi hidup kita secara rohani. Tuhan terus tambahkan hikmat bagi kita. Ya. Keyakinan yang kedua, saudara, di situ kita lihat di ayat yang kelima. Ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya. Jadi saudara, kita yakin dalam situasi yang sulit sekalipun dalam ujian iman kita, Tuhan mau supaya kita semakin banyak berdoa. Makin banyak berdoa, makin banyak meminta kepada Tuhan. Ya. Anak-anak kita di tengah-tengah situasi seperti sekarang, coba saudara lihat, baik anak kita yang masih umur 6 tahun ke bawah atau yang remaja ke bawah. Ya. Apa yang mereka lakukan untuk orang tuanya? Hanya meminta kan? Ya kan? Papa, beliin dong aku. Ya. Nanti dia ketemu ada yang jualan dari depan, minta dong ini. Ya kan? Minta terus, minta.
Karena dia tahu papanya pasti akan memberikan. Meskipun papa bisa menjawab nanti ya. Atau sore, nanti malam, ya besok kita beli, kan begitu. Tapi anak meminta terus. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini jelas firman Tuhan mengatakan, semakin kita dalam situasi ujian iman, mari kita semakin banyak meminta kepada Tuhan. Ya. Meminta kita tetap sehat, ya, bukan minta harta, minta saja apa yang baik, yang benar. Kita meminta supaya hamba-hamba Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Kita meminta dan terus berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan berdampak, ya. Ada hamba Tuhan yang meninggal, seorang murtadin, kemudian imannya berdampak, ya. Kita minta supaya lewat kesaksian-kesaksian itu makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi minta terus, saudara, minta yang benar di hadapan Tuhan, maka Dia akan menolong kita di dalam situasi yang seperti ini. Yang ketiga, saudara, di situ, keyakinan dalam ujian yang kita hadapi, makin kita diperteguh iman kita. Perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu, saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Tuhan mau, saudara, dalam ujian iman kita tidak bimbang. Artinya apa? Kita diperteguh terus, ya. Jadi dalam situasi ini, kita sebagai pengikut Kristus yang cara memandangnya tidak lagi sama dengan dunia ini, kita katakan, Tuhan terima kasih, Engkau berikan keadaan ini sekarang kami alami. Tuhan, kami bersyukur, karena dengan situasi ini kami makin bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan. Saya sangat sedih, saudara. Baru beberapa hari yang lalu, saya chatting dengan teman saya, seorang hamba Tuhan. Besoknya, saya dengar kabar, dia sudah dikebumikan. Kok bisa? Saudara, kita boleh dengar situasi tentang apapun di situ. Tapi Tuhan mau, saudara, iman kita jangan lemah. Ya. Tuhan mau iman kita makin kuat. Kita harus melampaui keterbatasan dengan iman itu, ya. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melampauinya. Tapi bersama dengan Tuhan, ketika kita mendengar ada berita duka, kita bilang puji Tuhan. Saudara, saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mendengar ada kedukaan, puji Tuhan, kami bersyukur dia sudah melewati penderitaan. Ya begitu kan. Jadi kita tidak terbawa dengan situasi yang duka, ya. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, perhatikan di sini, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, ya. Sama sekali jangan bimbang. Gelombangnya boleh ada, ya, gelombang itu terus-menerus ada. Karena kalau tidak ada gelombang berarti sudah mati, ya. Gelombang kehidupan itu harus ada. Tapi justru dalam gelombang itulah kita makin kuat, makin teguh, ya. Kita percaya di dalam Tuhan, saudara dikasih Tuhan, iman kita tidak sia-sia. Karena itu kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan menolong kita, saudara. Dengan kebahagiaan yang kita alami bersama Tuhan di dalam ujian ini, kita punya keyakinan iman kita tidak sia-sia. Iman kita makin diteguhkan oleh Tuhan. Dan mari kita terus meminta kepada Bapa di surga yang memberikan kita kasih setianya yang melimpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang meneguhkan iman kami untuk terus percaya pertolongan Tuhan dan